saudara? Sekali lagi lebih keras, namanya siapa saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Katakan sama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Saudara sendiri katakan, namanya Yesus, nama. Oh, namanya Yesus. Sekali katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat malam Malang, shalom. Bersyukur, menyenangkan kedua kalinya melayani di ibadah malam ini. Terima kasih buat Pak Samuel sekali lagi, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan melayani di sini. Saya hari ini datang gak sendirian saudara, ditemani oleh sang ayah yang berdiri tepat di depan saya di belakang. Hari ini bukan sekedar jadi ayah, jadi sahabat, jadi mentor, tapi juga jadi sound engineer terbaik saya. Dibantu juga oleh tim yang luar biasa, soundnya aman sekali. Walaupun tadi karena pesawat delay, tadinya harusnya dari Jakarta ke Malang, tapi nggak
nggak bisa karena lagi batuk katanya gunungnya. Jadi kita naik mobil dulu dan pesawat dari Palembang. Tadi pagi saya dari Palembang ke Jakartanya delay. Jakarta dari Palembang aman, Palembang dari Jakarta aman, Jakarta ke Surabayanya delay. Jadi sampai ke sini sudah nggak sempat cek sound, tapi timnya luar biasa, soundnya aman sekali. Terima kasih. Dan hari ini juga ditemani oleh pasukan musik seorang diri tapinya Michael Yosua pada keyboard, yang juga merangkap sebagai calon pendeta sebentar lagi kuliah teologi ya. Saudara, beberapa waktu lalu saya sempat diberikan kesempatan untuk melayani di Kuching. Kuching itu ada di satu pulau dengan Kalimantan tapi masuk ke Malaysia. Untuk sampai di sana kita harus naik pesawat dari Jakarta, transit di Kuala Lumpur, lalu dilanjutkan sama pesawat kecil untuk ke Kuching, yang lebih kecil maksudnya. Saya salah satu fans berat air putih. Kemana-mana biasanya saya selalu bawa air minum. Dan waktu saya transit di Kuala Lumpur karena pesawat kita dari Jakarta delay beberapa jam, akhirnya ketika kita sampai di Kuala Lumpur, saya harus buru-buru untuk ambil bagasi, untuk lapor, untuk penerbangan berikutnya, karena kita harus pindah pesawat, saudara. Karena buru-buru saya nggak sempet beli minum, karena dari Jakarta penerbangan internasional tidak diperbolehkan bawa cairan apapun termasuk air minum. Jadi saya dari Jakarta tidak boleh bawa minuman dan tidak sempat beli minuman karena buru-buru di Kuala Lumpur. Akhirnya saya mulai berasa haus, tapi saya mulai membayangkan saya akan membayar rasa haus saya nanti di pesawat setelah lepas landas. Akhirnya setelah lepas landas di pesawat, tibalah waktu yang saya nanti-nantikan. Waktu pembagian makanan dan yang terpenting minuman. Saya kalap minumnya. Terus setiap tegukan rasanya nikmat banget, saudara, karena sudah menahan haus sekian jam. Karena sebelum saya minum itu ternyata, karena waktu itu bulan puasa, saya harus menunggu karena ada orang-orang yang akan berbuka puasa, mereka lah yang diprioritaskan untuk dibagikan makanan terlebih dahulu. Jadi begitu saya dapat, wah bahagia sekali rasanya bisa minum air. Ketika saya merenungkan setelah minum, setelah rasa hausnya terbayar, saya merenungkan air ini sudah bukan jadi kesukaan atau hobi untuk saya, tapi air ini sudah menjadi kebutuhan yang melekat dalam hidup saya, saudara. Artinya tanpa air saya nggak bisa, saudara. Lalu saya menyadari bahwa sesungguhnya harusnya Tuhan menjadi kebutuhan dalam hidup kita lebih dari apapun dan lebih dari siapapun, saudara. Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pelengkap atau kesenangan atau hobi, tapi harusnya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kebutuhan kita yang mutlak dan absolut, saudara. Dan saya menyadari ketika kita ingin memiliki ketergantungan yang benar akan Tuhan yang pantas, kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara. Buku-buku rohani, firman Tuhan, artikel-artikel rohani, CD-CD khotbah, pendalaman Alkitab atau sekolah Alkitab, itu merupakan sarana yang bisa kita dapatkan untuk mengenal Tuhan dan pribadinya, saudara. Dan persekutuan pribadi setiap hari minimal 30 menit. Disitulah kita akan semakin memiliki kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ketika kita memiliki
pengetahuan, ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, maka setiap peristiwa hidup yang kita alami setiap hari, setiap saat, itu tidak lagi menjadi sunyi, saudara. Tapi melalui setiap peristiwa yang kita alami, kita bisa memiliki kepekaan apa yang Tuhan akan atau sedang sampaikan melalui setiap peristiwa yang terjadi. Dan sesungguhnya dalam setiap kita manusia memiliki rongga yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri, saudara. Tapi di dunia fasik ini, kebanyakan orang mengisi rongga tersebut dengan hal-hal lain seperti gelar, jabatan, harta, barang-barang mewah, rumah mewah, barang branded dan sebagainya. Sampai satu titik akhirnya dia terikat dengan hal-hal itu dan tidak bisa mengisinya lagi dengan Tuhan, saudara. Dan manusia yang biasa menyerap kebahagiaan dari dunia ini, kepuasannya akan semakin menurun dan semakin menurun, sampai satu titik tanpa disadari dia tidak akan pernah terpuaskan, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh punya barang-barang yang mewah, barang-barang branded atau rumah mewah, tapi kiranya itu semua tidak menjadi membuat kita terikat dan menjadi sumber kebahagiaan kita. Tapi seharusnya itu semua menjadi sarana kita yang paling efektif untuk memburu Tuhan dan membangun kerajaannya di dunia ini, saudara. Berbeda dengan orang yang mengisi rongganya dengan Tuhan, semakin hari akan semakin luar biasa, semakin hari semakin bahagia, semakin dipuaskan. Karena Tuhan adalah air kehidupan yang ketika kita meminumnya, kita tidak akan haus lagi, saudara. Sampai satu titik kita memiliki ketergantungan yang penuh dengan Tuhan, sampai kita bisa berkata bahwa kita bisa hidup tanpa apapun, kita bisa hidup tanpa siapapun, tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Saudara, menarik sekali arti kata menyembah dalam bahasa aslinya adalah proskuneo, saudara, yang artinya memberi nilai tertinggi. Kalau kita bicara kita menyembah Tuhan, itu berarti kita memberi nilai tertinggi kepada Tuhan dalam hidup ini, saudara. Bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, bukan untuk pasangan hidup dan sebagainya, saudara. Ketika seseorang datang ke Gunung Kawi untuk menyembah di sana, untuk mengharapkan uang atau jabatan, sebenarnya dia tidak sedang menyembah gunung tersebut, saudara. Sebenarnya dia sedang menyembah uang itu, karena kalau dia disuruh untuk pergi ke pohon atau ke kuburan atau ke dukun demi mendapatkan harta yang diinginkan, dia akan pergi ke sana juga, saudara. Itu artinya uang hanyalah sebagai sarana atau alat untuk, maksudnya kuburan atau dukun atau gunung hanyalah menjadi sarana untuk dia mendapatkan uang yang diinginkan, saudara. Sama halnya ketika seseorang datang ke gereja hanya untuk mengharapkan berkat jasmani supaya Tuhan limpahkan, itu artinya dia tidak sedang menyembah Tuhan, saudara, tapi dia sedang menggunakan Tuhan sebagai alat atau sarana untuk mendapatkan berkat yang dia kehendaki, tapi bukan yang Tuhan kehendaki, saudara. Menyadari hal ini, saya ingin mengingatkan kembali setiap kita, termasuk saya pribadi, untuk sama-sama memberikan nilai tertinggi satu-satunya hanya untuk Tuhan, dan jadikan Tuhan menjadi satu-satunya tujuan utama, menjadi satu-satunya masa depan hidup kita. Di hidupku
spesial ini ada satu CD terbaru yang baru dirilis beberapa bulan kemarin. Dia tahu, dan ada buku Transformasi Keluarga yang ditulis oleh ayah saya tentang perjalanan hidup dan pelayanan saya. Pengen saya kasih untuk 2 orang malam ini. Mungkin gak ya hari ini tanggal 21 ya, ada yang ulang tahun hadir di sini. Boleh saya lihat tangannya yang berulang tahun? Tadi ada 2 orang. Ada kan? Oke, kalau nggak ada hari ini saya mundur jadi tanggal 20 kemarin. Adakah yang ulang tahun tanggal 20? Masa sih nggak ada? Kalau gitu saya majuin satu. Besok ada nggak yang ulang tahun? Wow, tidak ada juga. Oke, kalau gitu dalam minggu ini ada nggak yang ulang tahun? Yeay, ada satu nona kah di belakang atau satu ibu? Dan ada satu, yeay, kita sudah dapat 2 orang. Bolehkah maju ke depan, ibu? Hai non, kapan ulang tahunnya? 18 kemarin. Selamat ulang tahun. Kamu mau pilih CD atau? Tuhan berkati. Yeay. Ibu ulang tahunnya kapan, Bu? 19 kemarin ya, 2 hari lalu. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Saya bersyukur saudara masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui CD. Melalui CD ini bisa dikatakan bahwa setiap lagu-lagunya menggambarkan perjalanan hidup kerohanian saya. Dari yang pertama kali saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya terpesona dengan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, sehingga membuat saya semakin bergairah, semakin bersemangat untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi ketika saya bertumbuh dewasa, ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam, saya semakin menyadari bahwa ternyata hidup ini bukan tentang makan, minum, atau kesenangan hidup lainnya yang bisa mengalihkan tujuan utama kita, yaitu dikembalikannya kita kepada rancangan Bapa yang semula, tujuan awal manusia diciptakan. Dan hidup ini merupakan suatu pertandingan yang garis akhirnya adalah memiliki karakter Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita, sehingga pada akhirnya kita dilayakkan untuk tinggal bersama dengan Bapa di langit dan bumi yang baru. Dalam pertandingan hidup akan ada peristiwa hidup yang terjadi, tapi ketika kita mengenal Tuhan dengan baik melalui persekutuan pribadi setiap hari, melalui kebenaran firman Tuhan, justru setiap peristiwa hidup yang terjadi itu akan membentuk dan menyempurnakan karakter kita, saudara. Masalah ekonomi akan membentuk kita untuk rajin bekerja, gali potensi, jujur, bijaksana dalam mengelola uang, dan kita akan diberkati supaya kita semakin efektif dalam melayani Tuhan, saudara. Masalah kesehatan akan membentuk kita untuk rajin olahraga, makan makanan yang sehat, punya jam istirahat yang cukup, dan kita akan sehat sehingga kita bisa efektif bagi Tuhan, saudara. Bahkan orang-orang di sekitar kita yang sepertinya gak menyenangkan, itu pun menjadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk dan mendewasakan kita, saudara. Tujuan akhirnya adalah supaya segenap hidup kita bisa dinikmati dan menjadi kesukaan Tuhan. Setelah kita ditebus dari hamba dosa, sesungguhnya kita semua di sini adalah hamba-hamba Tuhan, saudara, tanpa terkecuali. Artinya hamba-hamba Tuhan bukan berarti hanya orang-orang yang aktif dalam kegiatan di gereja, dalam pelayanan di gereja, tapi setiap kita di tempat ini, pebisnis kah, pedagang, ibu rumah tangga, pekerja, pelajar, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ketika kita melakukan peranan kita yang Tuhan tempatkan dengan maksimal, disitulah kita sedang melayani Tuhan, saudara. Baik kita makan, minum, melakukan segala sesuatunya, baik bekerja,
belajar mengurus keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Dan ketika kita melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya untuk Tuhan, saudara. Dan pada akhirnya, apapun yang terjadi, kiranya setiap kesibukan, setiap kesenangan hidup lainnya tidak mengalihkan tujuan, fokus utama kita untuk mengumpulkan harta di surga. Karena dunia ini bukan rumah kita, saudara. Kita hanya sementara tinggal di sini. Dunia dan hidup kita yang sesungguhnya dimulai setelah kita membuka mata nanti di kekekalan, saudara. Mari berjuang sampai garis akhir. Mari tetap setia sampai garis akhir yang berujung pada kemenangan yang sesungguhnya. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Mari sama-sama katakan, ajarku Tuhan, ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatang. Ajarku Tuhan Yesus, ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatangan-Mu. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan
saya mau katakan sangat-sangat menyenangkan ada di tempat ini. Terima kasih untuk Michael Yosua, pasukan musik. Terima kasih untuk kehangatan, keramahan Bapak Ibu dan teman-teman semua di tempat ini. Dan selamat malam, Tuhan Yesus selalu sayang, selalu memberkati kita semuanya. God bless you.